Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajarnya? Nah, anak-anak jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati teks non-fiksi yang disajikan melalui PPT, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati teks non-fiksi yang disajikan melalui PPT, siswa mampu membuat 4 pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah mengamati PPT, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu setelah mengamati gambar jaring-jaring makanan yang disajikan melalui PPT, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan secara benar. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah setelah menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu menganalisis perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa itu ide pokok paragraf? Ya, benar. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Macam-macam paragraf ada 2. Yang pertama, yaitu deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Yang kedua adalah induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak, coba kalian simak teks bacaan berikut ini. Di dalam teks berikut ini, pokok pikirannya adalah ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi. Nah, berdasarkan letak pokok pikirannya, maka paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif karena berada di awal paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan kata tanya. Kata tanya dikenal dengan adik Simba, di mana A adalah apakah, di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya apa atau apakah itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di mana digunakan untuk menanyakan letak. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau hewan. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan dan cara. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Ya, bagaimana cara mencari pokok pikiran dan macam-macam kata tanya. Anak-anak,
Di dalam lingkungan sekitar kita ada berbagai macam hewan. Nah, hewan-hewan tersebut sudah jelas anak-anak ya, bahwa makanannya bermacam-macam. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Berikut ini adalah contoh hewan herbivora dari bangsa burung, bangsa mamalia, dan bangsa serangga. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar hewan herbivora. Ini adalah bentuk susunan gigi hewan herbivora yang terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Kelompok hewan yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contoh hewan karnivora ada banyak sekali anak-anak. Berikut ini adalah contoh hewan karnivora. Dan di sini ada contoh gambar-gambar hewan karnivora. Susunan gigi hewan karnivora adalah mempunyai gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak mangsa. Kelompok hewan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segala, artinya pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Yang termasuk hewan omnivora adalah orangutan, gorila, monyet, beruang, musang, ayam, babi, tikus, itik, burung jalak, dan burung kutilang. Untuk hewan omnivora, susunan giginya lengkap, yaitu mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Sebelum kita belajar tentang jaring-jaring makanan, kalian ingat tidak tentang rantai makanan? Ya, betul. Karena jaring-jaring makanan itu berasal dari rantai makanan. Coba perhatikan contoh gambar jaring-jaring makanan berikut ini, di mana satu tumbuhan atau produsen bisa dikonsumsi oleh beberapa hewan herbivora. Nah, anak-anak, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa beberapa contoh lagu itu bertemakan tentang hewan. Contohnya, burung kutilang, cicak-cicak di dinding, kupu-kupu, anak kambing saya. Dan sebenarnya masih banyak lagi anak-anak lagu yang bertemakan tentang hewan. Nah, anak-anak, coba kalian tirukan lagu yang berjudul Cicak-cicak di Dinding berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, menurut kalian, lagu Cicak-cicak di Dinding ini merupakan lagu apa? Iya, betul, lagu yang bertangga nada mayor karena dinyanyikan dengan bersemangat dan gembira. Nah, anak-anak, coba kalian dengarkan lagi lagu berikut ini. Kupu-kupu
setelah kalian mendengarkan dan menirukan lagu yang berjudul Kupu-Kupu ini, nah menurut kalian lagu Kupu-Kupu menggunakan tangga nada apa? Ya, betul sekali anak-anak ya. Lagu Kupu-Kupu menggunakan tangga nada minor karena dinyanyikan dengan kurang bersemangat. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan ya perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah ada dua macam paragraf untuk menentukan ide pokok, yaitu deduktif dan induktif. Kesimpulan yang kedua adalah macam-macam kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kesimpulan yang ketiga adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kesimpulan yang keempat adalah jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kesimpulan yang kelima yaitu perbedaan tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat, sedangkan minor dinyanyikan dengan kurang bersemangat. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa anak-anak ya, tetap mematuhi protokol kesehatan jika keluar pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak ya!